Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Justice High. Film ini telah rilis berbarengan dengan nikahnya mantan saya, yakni 5 Maret 2020. Ya, semoga aja mereka bisa hidup bahagia. Apa sih ya, Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang cowok yang culun dan seorang gadis yang pemberani, di mana mereka mulai berteman setelah bertemu di suatu sekolah. Dari sinilah si cowok tersebut mulai ingin belajar berkelahi dari seorang cewek tersebut. Jadi apa yang akan terjadi pada cowok tersebut? Tersebut. Weh. Oke, mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan diperlihatkan seorang murid sedang disorakin oleh teman-teman sekolahnya sambil dilempari sampah kertas. Gadis itu bernama Chaeyong. Ternyata dirinya telah dikeluarkan dari sekolah itu dikarenakan telah melakukan perkelahian dengan murid lain di sana. Ini adalah Mr. Yang, yakni ayahnya Chaeyong. Mereka berdua sedang mengurusi kepindahan ke sekolah barunya Chaeyong. Karena mengetahui bahwa Chaeyong telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena terlibat suatu perkelahian, guru tersebut pun juga memperingati bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-muridnya karena telah melakukan perkelahian. Sepulang dari sekolah tersebut, Chaeyong berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang pergi ke kamar mandi. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman kelasnya. Jadi Jonggu ini selalu mendapatkan kekerasan oleh teman kelasnya dikarenakan ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chaeyong yang melihatnya tak menghiraukannya. Namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali lagi dan diam-diam merekam perbuatan mereka semua. Jelas saja itu membuat para berandalan itu kesal karena Chaeyong telah merekamnya. Mereka pun awalnya memaksa untuk menyerahkan HP-nya Chaeyong. Namun karena Chaeyong tak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan ternyata Chaeyong bisa dengan mudah menghabisi mereka berempat. Keesokan harinya, Chaeyong mulai bersekolah di hari pertamanya. Ia diperkenalkan di salah satu kelasnya di sana. Dan ternyata Chaeyong sekelas dengan Jonggu dan para berandalan kemarin. Sepulangnya dari sekolah, Jonggu mencoba untuk berterima kasih kepada Chaeyong. Namun Chaeyong malah mengatakan kepada Jonggu, berpura-pura untuk tidak mengenalku. Dan kemudian Chaeyong menyuruhnya untuk menjauhi dirinya. Shin berpindah ke sebuah kedai di mana preman yang tak mau membayar biaya makanannya. Kemudian datanglah Jonggu untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu malah dihajar oleh preman tersebut. Jadi kedai tersebut adalah kedai makanan ibunya Jonggu. Esoknya di sekolah, Chaeyong didatangi oleh seniornya yang bernama Saina. Saina mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyong. Saina mencoba untuk mengambil HP Chaeyong, namun karena menolak memberikannya, Saina pun kesal dan ingin menamparnya. Tetapi Chaeyong bisa menahannya. Dari sinilah Saina dibuat malu oleh Chaeyong di hadapan para murid-murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chaeyong. Jonggu mengatakan kepada Chaeyong bahwa dirinya ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyong, agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi oleh preman di kedainya. Chaeyong yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggu ke ayahnya. Jadi ayahnya Chaeyong ini ternyata mempunyai dojo karate dan ia adalah guru karate tersebut. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chaeyong meminta uang jajan kepada ayahnya dan terlihat bahwa ternyata ayahnya ini tidak mempunyai uang karena ya dojo ayahnya itu tidak mempunyai murid sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya mengikuti latihan karate di dojo ayahnya Chaeyong. Betapa senangnya ayahnya Chaeyong mendapatkan murid pertamanya selain anaknya sendiri. Shin berpindah ke Saina yang sedang mengadu kepada Haeseong dan Jin Hyuk atas kejadian kemarin. Karena Saina merasa Chaeyong telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Haeseong dan Jin Hyuk ini adalah dewan siswa di sekolah itu. Kalau di Indonesia mungkin sama seperti OSIS. Karena aduan dari Saina, Chaeyong pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyuk, yakni ketuanya. Chaeyong pun mendatanginya dan awalnya ia ditanyai basa-basi tentang asal-usul Chaeyong. Namun tiba-tiba datanglah Saina dan Haeseong. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk memberi pelajaran kepada Chaeyong. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi ketika Chaeyong mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu karena mereka membuli Jonggu hanya karena tidak diberi contekan. Karena mengetahui bahwa perbuatan anak-anak buahnya sungguh tidak terpuji, akhirnya Haeseong melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi. Alasan Haeseong melepaskannya karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah.
Hari demi hari, Jonggu pun terus melakukan latihan karate sepulang sekolahnya. Sampai-sampai ia di sekolahnya harus merasakan pegal-pegal sekujur tubuhnya. Chaeyoung sekarang juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Di suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Baisik. Terlihat bahwa Haesung tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian ia pun pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Perdebatan mereka pun terjadi karena ketika Haesung mengetahui bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Cheng Yong melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Sontak hal itu membuat Cheng Yong pun kesal. Ternyata ibunya itu telah meninggalkan mereka berdua, dikarenakan ibunya lebih memilih hidup dengan lelaki kaya. Dan diketahui juga ternyata bahwa ayahnya ini menghabiskan banyak uang untuk membangun dojo tersebut. Esoknya Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Sang Jin juga menemui Haeseong untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Haeseong menolaknya karena ia tak mau menjadi anak berandalan. Kemudian lagi-lagi Jonggu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Mereka akan membawa Jonggu ke ruang dewan siswa untuk memberikan pelajaran. Namun ternyata Jonggu bisa mengajar mereka dengan karatenya. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari Jonggu saja. Nyatanya ia masih tetap saja menjadi anak yang cupu. Kemudian tanpa sengaja Haeseong pun datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka tiba-tiba Baisik datang dan langsung menghajar Haeseong. Jonggu pun hanya bisa pasrah bahwa dirinya akan dibawa mereka pergi. Tetapi tiba-tiba Cheng Yeon pun muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Cheng Yeon untuk menghajar mereka semua. Bahkan Baisik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Cheng Yeon dengan mudah. Haeseong yang melihatnya pun semakin terpesona kepada Chaeyoung. Dari sinilah Haeseong pun ikut bergabung dengan karate di dojo ayahnya Chaeyoung. Alasan Haeseong mengikuti latihan karate tersebut hanya karena ingin bisa ketemu dengan Chaeyoung saja. Jelas saja Chaeyoung sedikit tidak menyukai Haeseong berada di dojonya, karena Chaeyoung tahu bahwa Haeseong adalah kelompok dari anak-anak yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah di mana aksi-aksi dewan sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas yang ada di sekolah itu. Namun hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak oleh mereka. Ya karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Suatu ketika lagi-lagi dua berandalan di kelasnya Jonggu membuli anak culun. Jonggu yang tak kuasa menahan emosinya mencoba untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu tetap dihajar oleh mereka semua. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayahnya Chaeyoung agar bisa melatihnya lebih cepat lagi, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggu pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haeseong, di mana Haeseong ini sudah lama tidak berlatih karate, dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya hari demi hari mereka pun berlatih karate tiap hari. Mereka bertiga pun semakin hari semakin dekat. Haeseong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung. Karena malu dan pasti ditolak jika mengajak hanya jalan berdua saja, Haeseong pun mempunyai rencana untuk mengajak Chaeyoung dan juga Jonggu. Sepulangnya dari bermain, mereka pun diajak Jonggu untuk makan di kedai ibunya dan memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibunya Jonggu begitu senang, sekarang Jonggu sudah mempunyai teman. Keesokan harinya, Haeseong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu bahwa sekolahnya sekarang sudah milik geng Gangbuk, yakni geng Sangjin. Itu semua berkat uang yang dikumpulkan oleh Jin Hyuk dengan memalak para murid. Dengan uang itu akhirnya Jin Hyuk bisa bergabung dengan geng Sanjin. Perdebatan pun terjadi karena Haeseong tidak terima bahwa sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Kemudian Jin Hyuk menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung, sehingga membuat Jin Hyuk ingin menghabisi Chaeyoung. Namun karena Jin Hyuk menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengannya, maka Jin Hyuk menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung.
Jin Hyuk mengatakan kepada Shaina bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Chaeyoung, maka Haeseong akan kembali ke Shaina lagi. Dengan alasan tersebut, Shaina pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Shaina pun melakukan rencana tersebut dengan memanggil Chaeyoung ke ruang Dewan Siswa. Dengan alasan Shaina ingin meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Chaeyoung. Shaina juga sudah menyiapkan teh yang dimana itu berisi racun. Mereka berdua pun mengobrolkan tentang Haeseong bahwa faktanya Haeseong dan Chaeyoung tidak ada hubungan apa-apa. Dan juga Chaeyoung juga sangat terlihat baik kepada Shaina. Dari sinilah Shaina tidak tega ketika Chaeyoung ingin meminum teh tersebut. Sehingga Shaina sengaja menumpahkan teh itu. Karena geram dengan perbuatan Shaina tersebut, Jin Hyuk pun datang dan langsung menampar Shaina. Tiba-tiba dari belakang, Chaeyoung diserang oleh Bae-sik. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyekap Chaeyoung. Shin berpindah ke Jonggu ketika ingin pulang sekolah. Dia tiba-tiba mendengar dari teman kelasnya bahwa Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas untuk memberitahu kepada Haeseong. Haeseong pun langsung mencoba untuk menelpon Jin Hyuk. Dan ternyata Haeseong disuruh pergi ke ruangan Dewan Siswa kalau ingin menyelamatkan Chaeyoung. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke sana. Ya jelas saja semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk bahwa mereka berdua harus melewati Bae-sik dan anak buah lainnya di lapangan basket sebelum pergi ke Dewan Siswa. Perkelahian pun terjadi di sana. Singkat cerita, ternyata Haeseong dan Jonggu telah berhasil menghabisi mereka semua dan segera untuk pergi ke ruang Dewan Siswa. Sesampainya di sana, Jin Hyuk meminta Haeseong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Jin Hyuk juga menendang Haeseong habis-habisan. Namun karena tidak terima, Jonggu pun mencoba untuk melawan Jin Hyuk dan itu ternyata membuat Jin Hyuk murka dan menghajar habis-habisan juga Jonggu. Ternyata Jonggu sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk digebukin agar Ji Hyuk fokus kepadanya. Dan di sisi lain, Haeseong telah melepaskan ikatan Chaeyoung. Kemudian Chaeyoung pun menghajar Ji Hyuk dengan mudah. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir video akan diperlihatkan bahwa sekarang dojo dari ayahnya Chaeyoung sudah mulai banyak yang mendaftar, meskipun itu hanya seorang wanita dan juga anak kecil.